Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pemirsa setia PGRI News Channel Rawamerta. Senang sekali saya Fartini Damayanti dapat kembali menyapa Anda dalam program berita terkini seputar dunia pendidikan. Khususnya kegiatan inovasi dan prestasi para pendidik hebat di wilayah Rawamerta. Dalam edisi kali ini, kami telah merangkum berbagai informasi menarik yang inspiratif, mulai dari kegiatan guru, program sekolah, hingga perkembangan terbaru dari PGRI Rawamerta. Langsung saja, mari kita simak informasi selengkapnya. Berita pertama, kelompok kerja guru Bahasa Sunda Kabupaten Karawang ajak para guru untuk merevitalisasi bahasa daerah terhadap murid. Tujuan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan rasa cinta akan bahasa ibu, yaitu bahasa Sunda serta kebudayaannya. Berikut liputannya. Kegiatan pelaksanaan pelatihan revitalisasi bahasa daerah untuk bahasa Sunda dilaksanakan selama 2 hari, dari tanggal 4 sampai 5 Agustus 2025. Bertempat di SDIT Bunga Cempaka, Kecamatan Karawang Timur. Peserta yang merupakan perwakilan kecamatan dari guru SD, baik negeri maupun swasta, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh KKG Bahasa Sunda Kabupaten Karawang. Hadir secara langsung Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Haji Mulyana Surya Atmaja atau sapaan akrab Haji Musa menuturkan bahwa kegiatan pelatihan ini sudah semestinya rutin diselenggarakan. Selain menambah ilmu bagi para guru, juga yang terpenting upaya guru terhadap murid untuk bisa melestarikan baik dari bahasa maupun budaya Sunda. Selamat siang Pak Haji Musa, mohon maaf kami dari PGRI News Channel Rawamerta ingin bertanya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang di tengah isu efisiensi terhadap pengembangan kompetensi guru. Intina efisiensi teh ngarobah intisari. Silahkan atau mangga efisiensi lumangsung tapi henteu ngarobah karena jadi jati diri urang. Nu tadina aya pelatihan terus aya efisiensi. Pelatihan mah terus kudu dipajukeun, kudu dilaksanakeun. Kumaha bae carana sabisa-bisa kudu bisa jeung pasti bisa. Nu tadina di hotel ayeuna dialihkeun ka wangunan aula serbaguna di sekolah. Atawa bisa oge muka sekolah anu disekat terus dijieun aula. Nah, anu sejenna mah dina efisiensi masih diwenangkeun di antarana konsumsi terus narasumberna oge bisa ti lembaga sejen salian ti ASN Pemda Kabupaten Karawang. Misalkan anu ti SMA, anu ti SMK, anu ti PBG, anu ti KPPD, mangga jadi narasumber. Nah, lamun samisalna hayang narasumber sejen anu leuwih linuhung seperti Darpan Arya Winangun, seperti Taufik Faturrahman, eta mah urang neangan deui rejeki anu halal jeung teu ngiket. Contohna ka para produsen para produsen buku, para produsen perusahaan sejenna, alhamdulillah bisa ngarojong karena kegiatan urang. Pokona mah urang kudu sabisa-bisa, kudu bisa jeung ulah cuet pikiran, urang loba babaturan keur silih bantuan, keur silih penta tulung. Sakitu ti pusatna. Musa menambahkan terkait kebijakan efisiensi anggaran, khususnya untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, bukan menjadi suatu halangan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ini, karena tidak harus bertempat di hotel mewah, melainkan kita bisa melaksanakan di sekolah-sekolah dengan sederhana yang tentunya tidak menekan biaya.
Menurut Ketua KKG Bahasa Sunda, Rina Rustiana, di sela-sela kegiatan menuturkan, selain acara ini merupakan acara diseminasi dari kegiatan tingkat provinsi yang harus diimbaskan, juga tujuan yang paling utama adalah upaya untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan bangga akan bahasa dan budaya Sunda dengan di zaman era digitalisasi saat ini. Ayakeun ku Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat di Bandung. Sasarana Ibu ka guru mana wae? Mohon. Kanggo sasarana nyaeta kanggo sadayana guru SD sakabupaten Karawang. Kita supados materi-materi tina revitalisasi bahasa daerah teh tiasa didugikeun deui ka para murangkalih di SD. Harapan kapayuna Ibu kanggo kegiatan sapertos kieu kumaha? Mohon. Jantan harapan kapayun teh mugia para nonoman urang anu aya di SD tiasa mika cinta bahasa sareng budaya daerah gitunya khususnya di bahasa Sunda kumargi urang mah aya di Jawa Barat sangkan bahasa Sunda teh henteu dugikeun katumpur margi ayeuna teh numutkeun dina data mah penutur kanggo bahasa Sunda teh semakin makin ngasakedikan gitu. Mugia ku revitalisasi bahasa daerah ieu bahasa Sunda tetap biasa jantan bahasa kanggo di Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun Ibu. Nuhun, mangga. Rina menambahkan, setelah pelatihan ini ia berharap agar yang menjadi peserta perwakilan di masing-masing kecamatan bisa mengimbaskan materi ini, juga bisa menggaungkan rasa cinta terhadap ciptaan leluhur kita. Fartini Damayanti, PGRI News Channel Rawamerta melaporkan. Kita masuki berita selanjutnya. UPTD Puskesmas Rawamerta adakan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan gratis atau PKG untuk anak usia sekolah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan secara dini serta penanganannya. Berikut liputannya. Ratusan murid Sekolah Dasar Negeri Gombong Sari, Kecamatan Rawamerta mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Puskesmas Kecamatan Rawamerta, Selasa 5 Agustus 2025. Kegiatan yang berlangsung di salah satu kelas sekolah ini meliputi pemeriksaan kesehatan mata, gigi, tinggi dan berat badan, serta pemeriksaan gula darah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan sejak usia dini dan mendeteksi potensi gangguan kesehatan secara preventif. Terlihat antusias murid kelas 1 menunggu giliran pemeriksaan oleh dokter dari Puskesmas Rawamerta dan beberapa bidan serta petugas yang ditugaskan oleh Kepala Puskesmas. Bahkan beberapa murid menangis takut untuk diperiksa, walaupun didampingi oleh orang tuanya. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Gombong Sari, Erpan Hendar Firmansyah menuturkan, menyambut baik kegiatan pemeriksaan kesehatan ini, juga tentunya sangat bermanfaat bagi para siswa, dengan harapan siswa menjadi lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya, juga bisa merubah pola hidup mereka, terutama makan jajanan yang dianggap kurang sehat bagi tubuh. Erpan menambahkan, dengan pola hidup sehat, tubuh menjadi lebih kuat melawan penyakit, bahkan konsentrasi meningkat, dan produktivitas dalam belajar lebih optimal. Selain itu, kebiasaan sehat juga dapat mencegah berbagai penyakit. Erpan Hendar Firmansyah, PGRI News Channel Rawamerta melaporkan. Berita selanjutnya, untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai pembelajaran mendalam, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, Forum Kelompok Kerja Guru atau FKKG Kecamatan Rawamerta adakan pengimbasan terhadap guru dan kepala sekolah yang tidak menerima bos kinerja. Sabtu 2 Agustus 2025. Berikut liputannya. Bertempat di SD Negeri Sukamerta 1, Kecamatan Rawamerta, 9 sekolah tidak berdampak pelatihan pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial melakukan pengimbasan yang diselenggarakan oleh Forum Kelompok Kerja Guru atau FKKG Kecamatan Rawamerta. Dalam pelaksanaan pelatihan ini diwakili oleh 2 orang guru dan 1 kepala sekolah bagi yang belum mendapatkan bos kinerja di tahun 2025.
Adapun untuk narasumber diambil dari pengurus FKKG serta perwakilan yang mengikuti pelatihan. Menurut Ketua FKKG Kecamatan Rawamerta, Abdul Hadi menuturkan bahwa kegiatan ini tidak lain untuk memberikan pemahaman khususnya mengenai pembelajaran mendalam serta coding dan kecerdasan artifisial. Sehingga setelah kegiatan ini bisa diimplementasikan terhadap murid di tahun ajaran 2025-2026. Kegiatan mekanisme coding dan PM Itu dilaksanakan dalam rangka untuk apa? pengenalan untuk guru yang tidak mendapatkan posting dan kepala sekolah Terus harapannya untuk diklat ini seperti apa? supaya semuanya merata mengimbas kepada yang tidak mendapatkan pos kinerja tersebut. Jumlah pesertanya kira-kira berapa? 80 orang. Pembelajaran mendalam atau deep learning merupakan sebuah metode atau pendekatan terhadap murid untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, bukan merupakan sebuah kurikulum. Adapun coding dan kecerdasan artifisial merupakan mata pelajaran tambahan. Seiring dengan berkembangnya era digitalisasi, Erpan Hendar Firmansyah, PGRI News Channel Rawamerta melaporkan. Mari kita saksikan berita selanjutnya. Operator Kecamatan Rawamerta menghimbau kepada para pengelola Arkas di sekolah masing-masing untuk segera merencanakan anggaran perubahan tahun 2025. Hal tersebut didasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diedarkan per tanggal 29 Juli 2025. Berikut liputannya. Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan atau BOSP dengan sistem pengelolaan menggunakan aplikasi Arkas. Di bulan Agustus ini tengah melaksanakan perubahan anggaran. Sesuai dengan surat dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, menginstruksikan kepada seluruh sekolah dasar dan SMP baik negeri maupun swasta yang menerima BOSP, wajib untuk melakukan perubahan anggaran, khususnya di semester 2 tahun anggaran 2025. Menurut operator kecamatan, EDMS menuturkan bahwa ada beberapa yang harus dilakukan perubahan dalam anggaran, khususnya terkait jumlah siswa yang berbeda, serta beberapa kegiatan yang tentunya harus disesuaikan. Dan terhadap pengelolaan Arkas untuk sesegera mungkin merencanakan perubahan dengan batas waktu 16 Agustus 2025. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai perubahan Arkas tahun ini? Untuk anggaran Arkas perubahan ya, itu kan kita berorientasi pada kegiatan yang tahun ajaran baru mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2025. Adapun hal-hal yang perlu dirubah adalah yang pertama kegiatan tentang pencetakan naskah soal yang disesuaikan dengan jumlah siswa, baik PTS atau ASTS, kemudian di pas SOK. Untuk selanjutnya ada beberapa poin yang perlu diperhatikan kaitan dengan perubahan anggaran RKS ini. Yang pertama adalah kita berorientasi pada jumlah siswa, yang kedua adalah buku yang sudah ditentukan untuk anggaran buku itu 10% dari jumlah total anggaran per tahun, terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2025. Selanjutnya ada kegiatan yang harus dirubah yang berkaitan dengan kegiatan ANBK yang Arkas terdahulu itu diperkirakan dari bulan September sampai dengan Oktober, kita rubah itu menjadi dari bulan Juli sampai dengan bulan September. Untuk pelaksanaannya kapan? Untuk pelaksanaan kegiatan anggaran perubahan BOS tahun ini adalah dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 16 Agustus. Untuk ada nggak sih kendala dalam pelaksanaan perubahan ini? Kendalanya mungkin berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya krusial ya. Yang pertama adalah kegiatan yang belum teranggarkan sebelumnya, untuk mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2004. Kemudian hal-hal yang perlu diperbaharui kaitan dengan anggaran yang menyesuaikan untuk kegiatan Arkas tersebut.
Senada yang disampaikan oleh OPK Rawamerta, Irwan Winanta, salah satu pengelola Arkas, bahwa kami menyambut baik, khususnya untuk anggaran perubahan ini. Selain adanya evaluasi anggaran, juga untuk menyusun kegiatan yang belum tercover oleh BOSP. Tapi berdasarkan alur yang harus dilalui, proses perubahan ini wajib kita lakukan. Karena yang data itu kan ada perubahan. Dari mulai data siswa, setiap masuknya itu kan bakalan bertambah jumlah siswanya itu. Maka harus dirubah. Gitu. Ada lagi? Nah, untuk mengenai kendala yang Bapak hadapi dalam perubahan, mungkin niat untuk menuntaskan perubahan itu yang belum besar, sehingga action untuk melakukan perubahan ini belum bisa tercapai. Perubahan itu harus segera dilakukan sampai tanggal 16 kan ya. Itu wajib. Yang dirubah itu dari mulai PTS kayak gitu ya, PTS kayak gitu, jumlah siswa dirubah, kemudian anggaran AKM digeserkan dari Juli sampai September, dan mudah-mudahan tadi poin yang terakhir itu anggaran apa buku yang 10% ya, yang di bawah 10% mudah-mudahan bisa aman ya sama yang di pusat. Ya itu aja sih. Anggaran buku. Ya pokoknya tanggapan saya secara pribadi, udah jangan terlalu banyak dipikirkan, kerjakan saja, ikuti saja, semuanya bakal terselesaikan. Erpan Hendar Firmansyah, PGRI News Channel Rawamerta melaporkan. Berita terakhir di pekan ini, murid SMK Negeri 1 Rawamerta ditunjuk oleh pemerintah Kecamatan Rawamerta untuk bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 di tingkat kecamatan. Berikut liputannya. Persiapan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 di tingkat Kecamatan Rawamerta tengah dijalankan oleh para petugas yang ditunjuk oleh pemerintah Kecamatan Rawamerta. Salah satunya yakni pasukan pengibar bendera Paskibra yang tengah mengadakan latihan persiapan Rabu 6 Agustus 2025 bertempat di halaman Kecamatan Rawamerta. Menurut pemimpin pasukan Paskibraka, Erwin Pratama, murid dari SMK Negeri 1 Rawamerta, menuturkan bahwa persiapan yang sudah dilaksanakan hampir 70%, tinggal beberapa persiapan lainnya, khususnya teknis di lapangan. Alhamdulillah persiapannya sudah maksimal, sudah mencapai 70% dan siap untuk mengibarkan bendera di kecamatan. Harapannya seperti apa? Keinginannya? Keinginannya ingin lebih tampil baik lagi gitu ya. Tampil baik lagi ya. Erwin menambahkan, berharap dalam pelaksanaan di hari H nanti berjalan dengan mulus, tanpa adanya hal yang tidak diinginkan. Ervan Hendar Firmansyah, PGRI News Channel Rawamerta melaporkan. Demikian rangkaian informasi yang telah kami sajikan dalam edisi kali ini. Semoga apa yang kami tayangkan dapat menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi para pendidik dimanapun berada. Teruslah menjadi pelita dalam gelap, penunjuk jalan dalam langkah, dan pembuka cakrawala ilmu untuk generasi bangsa. Saya, Fartini Damayanti beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.